Parepang Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Francisca. Selamat siang dan selamat datang di objek wisata sejarah Museum Balangu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alat-alat pertanian pada zaman dahulu yang digunakan oleh suku Dayak Kalimantan Tengah. Mari ikuti saya. Yang pertama ada utar. Utar ini biasanya digunakan untuk memilah dan memilih padi-padi yang berisi dengan padi-padi yang kosong. Selanjutnya ada garai padi atau lusir. Garai padi atau lusir ini berguna untuk memisahkan padi yang baru saja dipanen dengan batangnya. Lanjut, dan ini adalah gantang. Gantang ini biasanya digunakan untuk menakar beras. Baiklah, kita lanjut. Di sana ada kalaya behas. Kalaya behas ini digunakan untuk memisahkan beras-beras dengan sisa kulit dari padi-padi tersebut. Lanjut, di sana juga kita dapat melihat ada yang namanya keba. Keba ini berguna untuk mengangkut padi yang baru saja kita panen untuk meletakkannya ke dalam karung. Dan selanjutnya ada tamparang. Tamparang ini biasanya digunakan untuk membuka lahan. Orang-orang suku Dayak pada zaman dahulu menggunakan tamparang ini untuk memotong kayu-kayu yang besar. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Penjelasan lainnya mengenai alat-alat pertanian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Natalia. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan peralatan pertanian yang digunakan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Baik, mari. Di sini pada nomor 12 itu ada lesung dua bobok, dan di sebelahnya lagi nomor 14 itu ada lesung hiji kebobok, dan yang ini adalah alu. Nah, dari ketiga benda ini digunakan untuk menumbuk padi yang telah Baik, selanjutnya yaitu akan saya jelaskan yaitu nomor 15 yaitu dulang suguk, dan yang selanjutnya yaitu ada 16 yaitu baputan, dan yang nomor 17 ini adalah kues baputan. Nah, dari ketiga benda ini kegunaannya untuk baputan ini untuk menempa atau menyaring udara untuk menghidupkan api ini untuk menempa parang atau pisau tadi. Dan untuk kuesnya ini mengatur udara agar bisa menghidupkan api. Baik, selanjutnya yaitu ada jambut. Nah, jambut ini kegunaannya untuk menghaluskan rotan. Nah, baik, selanjutnya yaitu nomor 18 yaitu ada cubek kayu untuk mengulek bumbu-bumbu. Dan selanjutnya yaitu nomor 19 yaitu ada jukung penali. Jukung penali ini digunakan untuk mengasah parang atau pisau agar lebih tajam. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk peralatan pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Pravia Natalia dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peralatan pertanian yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu. Mari ikuti. Baiklah, yang pertama adalah lampu teplok atau lampu corong Yang biasa digunakan sebagai alat penerang pada malam hari. Selanjutnya ada tapis enyu yang digunakan untuk menyaring air kelapa agar didapat santannya. Nah, kemudian ada sakatong atau centongan. Nah, teman-teman mungkin sering melihatnya pada saat hansip berjaga. Fungsinya sama seperti itu sebagai alat untuk memberikan informasi kepada orang-orang sekitar bila terjadi sesuatu hal. Nah, ada tampi alat, ini digunakan untuk menampi beras atau membersihkan beras, atau juga bila dia dalam ukuran yang lebih besar bisa digunakan untuk menjemur padi. Nah, selanjutnya di sebelah sana nomor 27 itu merupakan sarangan danum gita, tempat menyimpan karet. Selanjutnya ada sarangan danum mihub seperti yang sana, dan di sebelah sana untuk menyimpan air minum para petani. Selanjutnya ada pondok. Pondok ini terbuat dari kayu, dinding-dindingnya terbuat dari kayu atau kulit kayu yang besar dan keras. Ini digunakan sebagai tempat para petani beristirahat karena tidak jarang para petani akan menginap di dalam pondok ini.
Selanjutnya ada lanjung di sebelah sana. Lanjung itu digunakan sebagai alat untuk menyimpan beras atau juga bisa untuk menyimpan barang-barang lainnya. Ada ayunan yang terbuat dari kulit kayu. Ayunan ini digunakan untuk menidurkan anak-anak mereka yang masih bayi atau balita. Nah, selanjutnya ada sendal. Sendal ini terbuat dari alam, bahannya dari alam yang digunakan untuk melindungi kaki mereka dari berbagai macam duri atau yang lainnya yang dapat melukai kaki mereka pada saat bekerja. Di sebelah sini ada sapuyung yang digunakan untuk pelindung kepala para petani, atau bisa dikatakan ini adalah topi agar terlindung dari panasnya matahari saat mereka bertani. Selanjutnya di sebelah sana ada sarupan uwei, yaitu tempat untuk menyuci beras bila kita ingin memasak beras, sehingga kita akan menyuci beras atau membersihkan beras di dalam sarupan uwei. Demikian sedikit penjelasan mengenai salah satu koleksi yang ada di Museum Balanga Kota Palangkaraya ini. Nah, untuk kalian yang baru datang ke Kota Palangkaraya atau sedang mencari tempat rekreasi sekaligus edukasi mengenai sejarah suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, maka mari berkunjung ke wisata Museum Balanga. Museum Balanga memiliki berbagai macam koleksi, mulai dari sejarah Kalimantan Tengah sampai dengan budayanya. Jadi bila kalian kesini dijamin deh pasti seru. Jadi selain mendapatkan rekreasi, kalian juga akan mendapatkan edukasi loh. Jadi tunggu apa lagi? Mari berkunjung ke Museum Balanga.